Halo semuanya, nama aku Alfika dan sesuai judul yang ada di video ini, kita akan belajar materi mengenai peranan uang di dalam perekonomian. Oke, langsung saja yang pertama, definisi uang. Uang dalam ilmu ekonomi digunakan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum oleh masyarakat. Nah, apalagi uang dalam kehidupan ini pasti sudah tidak asing lagi bagi kita ya, terutama yang sering kita gunakan dalam proses pembayaran dan lain sebagainya dalam kehidupan ini. Oke, selanjutnya adalah fungsi uang. Fungsi yang pertama adalah uang sebagai alat tukar-menukar. Yang kedua adalah uang sebagai satuan nilai. Maksudnya, uang sebagai penunjuk nilai barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga, uang digunakan sebagai syarat pembayaran tertunda. Maksudnya, uang di sini berkaitan dengan pinjam-meminjam. Dan yang keempat, uang digunakan sebagai penyimpan nilai. Maksudnya di sini, uang digunakan untuk mengalihkan daya beli masa sekarang ke masa yang akan datang. Misalnya, investasi. Oke, selanjutnya adalah definisi dari barang. Barang merupakan objek fisik yang dapat disimpan atau dilihat, atau jasa yang memiliki nilai. Nilai suatu barang itu bergantung pada sejauh mana ia memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari ini. Oke, selanjutnya adalah perputaran uang dan barang atau velocity of money. Perputaran uang merupakan jumlah rata-rata transaksi perputaran uang dalam satu tahun. Nah, dalam perputaran uang dan barang, Irving Fisher menggunakan teori kuantitas klasik atau P kali Y, di mana P adalah tingkat harga dan Y merupakan output agregat. Konsep ini merupakan perputaran uang. Selanjutnya yaitu pandangan Keynes mengenai perputaran uang. Keynes mengembangkan teori tersebut menjadi teori preferensi likuiditas yang bertanya mengapa individu memegang uang. Nah, menurut teori permintaan uang Keynes ada 3 motif masyarakat membutuhkan uang, yaitu yang pertama motif transaksi, yaitu komponen permintaan uang akan ditentukan oleh besaran tingkat transaksi seseorang. Yang kedua motif berjaga-jaga, jika pendapatan naik maka permintaan uang untuk berjaga-jaga juga akan naik. Yang ketiga motif spekulasi, semakin tinggi suku bunga semakin kecil keinginan masyarakat memegang uang kas untuk spekulasi, yang berarti masyarakat akan mengurangi memegang uang dan akan menabungkan uang tersebut. Materi selanjutnya yaitu uang dalam kegiatan ekonomi sektoril. Sektoril adalah sektor penghasil barang pertanian seperti pertambangan, pertanian, dan juga industri, ditambah kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan wisatawan internasional. Sektoril itu sektor ekonomi yang secara langsung menghasilkan output. Outputnya biasanya berupa barang dan jasa. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis sektoril. Sektor yang pertama sektor manufaktur. Sektor manufaktur ialah suatu kegiatan yang mengelola barang mentah, bahan baku, dan bahan setengah jadi atau barang yang lebih tinggi kegunaannya. Yang kedua sektor properti. Adapun pengertian sektor properti ialah semua sektor yang berhubungan dengan bangunan. Yang ketiga sektor teknologi. Sektor teknologi ialah sektor yang meliputi bisnis-bisnis yang berhubungan dengan teknologi. Yang keempat sektor jasa. Sektor jasa ialah sektor bisnis yang memfokuskan pada jasa pelayanan di mana diperdagangkan tidak ada wujud fisiknya. Oleh karena itu yang diperdagangkan adalah jasa pelayanan. Tentang pengendalian jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar yang ada di tangan masyarakat itu harus berkembang secara wajar. Jumlah uang yang beredar itu teramat penting karena peranannya sebagai alat transaksi penggerakan perekonomian. Lalu yang selanjutnya tentang perhitungan jumlah uang yang beredar. Yang pertama itu ada pendekatan transaksi. Pendekatan transaksi ini memandang bahwa jumlah uang yang beredar itu yang dihitung adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk keperluan transaksi. Yang selanjutnya yang kedua ada pendekatan likuiditas. Sesuai pendekatan ini, jumlah uang yang beredar didefinisikan sebagai jumlah uang untuk kebutuhan transaksi ditambah dengan uang kuasi. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap jumlah uang yang beredar. Yang pertama itu ada kebijakan bank sentral yang berupa hak otonom dan juga kebijakan moneter. Dan yang kedua ada bank umum dapat menciptakan uang giral melalui pembelian saham dan surat berharga. Yang ketiga ada tingkat pendapatan masyarakat. Dan yang keempat ada tingkat suku bunga bank. Dan yang kelima ada selera konsumen terhadap suatu barang. Dan yang terakhir ada kebijakan kredit dari pemerintah. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf.